Film ini diawali dengan adegan Mallory sedang berbicara dengan sangat serius kepada dua anaknya yang selalu dia panggil boy dan girl. Mallory memberitahu mereka, "Kalian harus mendengarkan aku baik-baik. Jangan pernah, bahkan sedetik pun, membuka penutup mata kalian. Kalau kalian melihat sesuatu, kalian akan mati." Dia menekankan bahwa burung di dalam kotak kecil adalah satu-satunya alarm bahaya. Setelah itu, mereka bertiga keluar rumah dengan hati-hati mengikuti tali pemandu berjalan menuju sungai yang berada tidak jauh dari rumah. Akhirnya, mereka naik ke perahu kecil dan perahu mulai meluncur pelan menyusuri sungai yang gelap dan berarus deras. Lalu film langsung flashback ke 5 tahun sebelumnya. Mallory sedang hamil besar dan terlihat sangat cemas. Kemudian kakaknya yang bernama Jessica datang berkunjung ke rumahnya. Mereka berdua nonton berita TV yang melaporkan ada gelombang bunuh diri massal yang aneh di Eropa dan Asia setelah orang-orang melihat entitas aneh yang tak bisa dijelaskan. Setelah itu, Mallory pergi ke rumah sakit untuk check up rutin. Tapi tiba-tiba, kekacauan meledak di rumah sakit. Seorang wanita tiba-tiba menghantam kepalanya sendiri ke kaca sampai mati. Orang-orang di sekitar ikut gila dan melakukan hal yang sama. Mallory dan Jessica langsung panik dan kabur naik mobil secepat mungkin. Setelah itu, di tengah jalan raya yang sudah kacau balau, Jessica tiba-tiba melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia langsung gila, matanya kosong lalu sengaja menabrakkan mobil ke pinggir jalan. Jessica pun keluar dari mobil dan sengaja berjalan ke depan truk besar yang melaju kencang. Dia pun tewas seketika. Mallory yang selamat lari sendirian di tengah kota yang sudah hancur. Kemudian seorang wanita yang lewat menawarkan tempat aman. Tapi wanita itu juga tiba-tiba bertingkah aneh dan sengaja masuk ke mobil yang sedang terbakar. Mallory hampir putus asa dan menangis sampai akhirnya pria bernama Tom muncul tiba-tiba dan membawanya ke sebuah rumah yang tampak aman. Sesampainya di rumah itu, sudah ada 6 orang di dalamnya, yaitu Douglas, Cheryl, Felix, Lucy, Charlie, dan Greg. Mereka langsung menyambut Mallory dengan baik. Lalu Charlie mulai menjelaskan panjang lebar bahwa ini adalah akhir zaman. Ada makhluk aneh yang tak kasat mata yang membuat siapa saja melihatnya langsung bunuh diri dengan cara mengerikan. Setelah kejadian itu, mereka semua sepakat menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat, lalu membuat aturan ketat. Siapa saja yang keluar rumah harus pakai penutup mata. Kemudian Olympia, seorang wanita hamil lain yang sendirian, juga datang bergabung ke rumah itu dan langsung diterima. Tak lama kemudian, Greg yang penasaran mencoba melihat makhluk lewat kamera pengawas di luar. Dia diikat di kursi supaya aman, tapi begitu melihatnya, Greg langsung bertingkah aneh. Matanya membelalak dan bunuh diri dengan menghantam kepalanya keras ke lantai berulang-ulang. Seluruh penghuni di rumah itu pun semakin ketakutan dan syok berat. Karena persediaan makanan mulai habis, Mallory, Tom, Charlie, Douglas, dan Lucy kemudian memutuskan pergi ke supermarket terdekat pakai mobil yang semua jendelanya ditutup rapat. Mereka pakai GPS buta dan harus mengandalkan suara saja. Sesampainya di supermarket, mereka buru-buru ambil banyak makanan, obat-obatan, dan burung hidup yang akan dipakai sebagai alarm. Tapi tiba-tiba rekan Charlie yang sudah gila muncul dan menyerang mereka dengan brutal. Charlie pun mengorbankan diri dengan sengaja tinggal di sana supaya yang lain bisa kabur selamat. Akhirnya mereka berhasil pulang ke rumah dengan mobil penuh barang makanan. Setelah itu, Felix dan Lucy yang ketakutan mencuri mobil dan kabur diam-diam dari rumah. Kini yang tersisa hanya Mallory, Olympia, Tom, Douglas, dan Cheryl. Kemudian Olympia yang kasihan membiarkan Gary, seorang pria asing yang meminta tolong, masuk ke rumah meskipun Douglas melarang keras dan curiga. Gary bercerita panjang lebar bahwa dia kabur dari kelompok orang gila yang sengaja memaksa orang lain untuk melihat makhluk aneh. Douglas marah besar dan berdebat hebat, tapi Cheryl malah memukul Douglas dan mengurungnya sendirian di garasi.
Tak lama kemudian, Mallory dan Olympia tiba-tiba melahirkan bersamaan di lantai atas. Di ruang lain, Gary yang ternyata sedang menggambar makhluk di kertas dan membuka semua penutup jendela satu persatu. Ternyata Gary termasuk orang aneh yang sudah gila. Olympia tanpa sengaja melihat makhluk aneh itu. Lalu dia langsung loncat dari jendela dan tewas. Setelah itu, Cheryl juga melihat dan bunuh diri dengan menusuk lehernya pakai gunting. Gary kemudian membunuh Douglas yang mencoba menghentikannya. Untungnya, Tom bangun tepat waktu dari tidur. Dia langsung membunuh Gary dan berhasil menyelamatkan Mallory beserta 2 bayi yang baru lahir. Waktu berjalan cepat, 5 tahun kemudian, Mallory, Tom, dan 2 anak mereka kini hidup cukup tenang di rumah yang sama. Mereka sudah terbiasa pakai penutup mata setiap keluar. Kemudian mereka mendengar suara lewat HT dari seorang survivor tentang adanya komunitas aman di hutan yang bisa dicapai lewat sungai. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Tapi sebelum berangkat, kelompok orang aneh gila tanpa penutup mata tiba-tiba menyerang rumah mereka. Tom mengalihkan perhatian dengan berani, membuka penutup matanya sendiri, membunuh semua penyerang, lalu akhirnya dia juga membunuh dirinya sendiri. Mallory dan 2 anaknya pun langsung kabur naik perahu kecil yang sudah disiapkan. Burung di kotak kecil jadi alarm utama. Setiap angin kencang atau suara aneh, burung langsung ribut dan Mallory tegang. Tiba-tiba seorang pria gila muncul dari air dan mencoba naik ke perahu sambil berteriak gila. Mallory berjuang mati-matian mendorongnya keluar dengan dayung sampai pria itu terjatuh. Perjalanan makin berat ketika mereka masuk ke jeram deras. Perahu terguncang hebat, terbalik, dan mereka semua jatuh ke air dingin. Setelah berhasil selamat ke tepi, mereka lanjut jalan kaki di hutan yang gelap dan penuh kabut. Di hutan itu, makhluk mulai menipu mereka dengan suara yang sangat mirip Tom dan orang-orang yang sudah mati. Memanggil-manggil nama anak-anak supaya mereka buka penutup mata. Anak-anak hampir tergoda. Mallory mulai putus asa dan menangis, tapi kemudian dia berteriak penuh emosi, "Aku sayang kalian, aku ibu kalian." Dengan sisa tenaga, Mallory terus memimpin anak-anak mengikuti suara burung sampai akhirnya mereka berhasil mencapai daratan yang aman. Sesampainya di daratan, mereka tiba di sebuah komunitas yang ternyata adalah sekolah untuk orang buta. Di sini banyak penghuni yang sudah buta sejak lahir, jadi mereka aman dari makhluk karena tidak bisa melihat. Mallory kemudian melepaskan burung-burung dari kotak sebagai tanda syukur. Akhirnya dia memberi nama anak-anak, boy diberi nama Tom, dan girl diberi nama Olympia. Mallory memeluk erat dan berkata dengan lembut, "Aku ibu kalian." Untuk pertama kalinya, Mallory tersenyum bahagia dan penuh harapan.